Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riwandi Brutu. Saya kuliah di Universitas Nahdlatul Ulama Sumatera Utara, Fakultas Pendidik Sekolah Dasar. Saya sekarang di semester 6. Jadi dalam rangka penyelesaian tugas, saya mendapat tugas untuk membuat penelitian. Jadi saya mengambil tema pembudidayaan jamur tiram. Di sini saya akan menguraikan bagaimana proses pembudidayaan daripada jamur tiram. Nah, sebelum saya uraikan videonya, sekarang ini saya berada di daerah Kabupaten Deli Serdang, tepatnya di Kecamatan Kutalim Baru, Desa Sampecita. Baik, untuk selanjutnya nanti di video ini akan saya buat dari proses awal, mulai dari persiapan tempat dan persiapan bibit dan sampai proses seperti ini. Dan ini dalam video ini, tugas ini akan saya sampaikan, dan inilah mungkin sebagai awal untuk pembukaan daripada video penelitian budidaya jamur tiram saya. Baik, demikian. Oke, untuk tahap awal ini serbuk kayu yang sudah ada itu awalnya disaring atau diayak dulu agar mendapatkan serbuk kayu yang benar-benar halus. Nah, di sini setelah diayak ini, disinilah tempat cikal bakal daripada tumbuh dan berkembangnya daripada jamur tiram nantinya. Oke. Setelah dilakukan penyaringan atau pengayakan tersebut, maka selanjutnya adalah penaburan serbuk kapur atau dolomit. Ini fungsinya untuk bahan sebagai penyubur ya, serbuk kayu, agar nantinya bibit daripada jamur tiram tersebut dapat berkembang biak dengan baik di serbuk kayu ini atau di backlog ini. Dan ini juga nanti dilakukan pengadukan supaya antara serbuk kapur atau dolomitnya ini tercampur dengan rata sebelum nanti dilakukan pengemasan ke dalam polybag. Dalam proses pengadukan ini juga disertakan dengan penyiraman air secukupnya agar percampuran antara serbuk dolomit dan atau kapur dengan serbuk kayunya dapat dilakukan dengan baik, sehingga, dan ini airnya hanya sedikit ya, sedikit, supaya untuk dapat memberikan sedikit semacam kadar airnya di dalam proses pencampuran serbuk-serbuk dolomit atau kapurnya dengan serbuk kayu tersebut. Langkah selanjutnya, setelah bahan serbuk kayu tadi dicampurkan dengan kapur ataupun dolomit, langkah selanjutnya adalah pengemasan serbuk ke dalam polybag yang berukuran bulat
seperti tabung. Ini dilakukan dengan baik agar isi daripada polybag ini padat, supaya nanti tumbuh daripada jamur tiram tersebut menjadi lebih baik dan dilakukan dengan cara dipukul-pukul menggunakan benda keras ataupun dengan botol, sehingga isi dari polybag ini menjadi lebih padat. Setelah serbuk dimasukkan ke dalam polybag, jadilah dia seperti bongkahan kecil, dan langkah selanjutnya adalah perebusan ataupun sterilisasi. Dalam tahap perebusan ini atau sterilisasi ini, bahan ini atau backlog ini direbus selama kurang lebih 10 jam. Ini fungsinya untuk mendapatkan serbuk kayu ini agar mendapatkan kadar air atau kelembaban yang cukup, sehingga nanti disinilah tempat berkembangnya daripada jamur tiram tersebut. Dan ini sudah selesai direbus selama 10 jam. Setelah proses sterilisasi dilakukan, maka tahap selanjutnya bahan backlog ini didiamkan selama kurang lebih 2 atau 3 hari agar kadar air dapat meresap dengan baik. Selanjutnya seperti yang ada di video ini, bahwasanya ini adalah tahap pemasukan bibit, ya. Bibit ini biasanya menggunakan bibit jagung, ya, bibit jagung yang sudah diekstrak sebagai bibit untuk daripada jamur tiram tersebut. Dan ini dilakukan dengan sangat hati-hati agar serbuk ataupun backlog ini tidak terkontaminasi oleh bakteri-bakteri lain. Maka untuk proses ini dilakukan dengan sangat hati-hati dan baik sekali. Setelah backlog tersebut ditanami dengan bibit, maka langkah selanjutnya adalah didiamkan selama kurang lebih 2 minggu. Nanti selama 2 minggu ini backlog tersebut akan terlihat putih, artinya tandanya itu perkembangbiakan bibit jamur tiram sudah mulai terjadi. Setelah bibit backlog tadi terlihat putih, tahap selanjutnya adalah peletakan backlog tersebut ke tempat pengembangbiakan. Dimana di sini ada beberapa model atau tipe yang biasa dibuat. Ada yang biasa secara vertikal atau berdiri, dan juga secara horizontal ataupun tidur. Nah, di sini ketepatan diambil posisi horizontal atau tidur, sehingga nanti tumbuhnya perkembangan jamur tiram ini bisa dari arah belakang dan arah depan, dan juga sebagai untuk mempermudah daripada perawatan ataupun penyiraman nantinya, karena pada proses ini akan dilakukan penyiraman air secukupnya, sehingga untuk menjaga daripada kelembapan daripada backlog ini untuk bakal atau cikal bakal nanti tempat tumbuhnya
jamur tiram tersebut untuk kedepannya. Selanjutnya, setelah bibit ini didiamkan selama 2 minggu dan juga diletakkan di tempat penangkaran selama 2 minggu, maka di sini akan tumbuhlah jamur tiram tersebut. Dan ini adalah proses pengambilan atau panen daripada jamur tiram yang sudah tumbuh dan siap untuk dipanen atau dipetik hasilnya. Jadi seperti inilah dia bentuknya. Ketepatan di sini yang dibudidayakan adalah jamur yang berwarna putih, karena di jamur ini ada beberapa warna. Jadi di sini kita ambil yang berwarna putih. Oke, jadi demikianlah mungkin tutorial yang dapat saya buat di pembudidayaan jamur tiram ini. Mudah-mudahan dapat bermanfaat. Yang jelas masih banyak kekurangan di sana sininya. Yang saya buat ini, yang jelas saya mencoba untuk membuat yang terbaik untuk semua. Oke, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.